video ini kita akan bahas gimana sih kaitannya dunia organisasi dan manajemen dengan AI dan kenapa penting buat kita pelajari di era sekarang ini. Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran level anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih selesai, gak akan banyak tenaga, dan hasilnya lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda, biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital, sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan apa itu teori organisasi dan manajemen. Selamat menyaksikan. Halo semua, pernah nggak sih kalian penasaran apa sih organisasi itu dan apa sih perbedaannya dengan manajemen? Iya nih, aku juga penasaran apa sih organisasi itu sebenarnya. Yang aku tahu sih organisasi itu sekelompok orang buat kerja bareng untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Kalian semua tahu nggak sih kalau sebenarnya ada banyak organisasi di sekitar kita. Nah, contoh kecilnya itu kayak sekolah, komunitas, bahkan yang sedang aku dan teman aku lakuin itu adalah bentuk organisasi. Nah, jadi dalam organisasi itu semua orang punya perannya masing-masing. Nah, jadi gimana caranya agar organisasi berjalan dengan baik dan benar tanpa tujuan yang rapi? Tujuan besarnya adalah akan sulit dicapai. Nah, makanya penting banget nih untuk kita belajar cara organisasi mau dikelola ataupun dibentuk. Bener banget. Nah, kalau organisasi adalah wadahnya, manajemen itu ibarat mesinnya. Manajemen adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya, baik manusia, waktu maupun alat, agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien.
Ada empat faktor utama dalam manajemen, yaitu satu, planning, organizing, actuating, dan control. Kalau kita balik ke teori klasik dari Taylor, fokusnya itu kita ke efisiensi kerja dan sistem yang terukur. Nah, peran itu bisa dihandle dengan AI. Misalnya, sistem produksi yang dianalisis langsung sama mesin AI. Jadi, tahu mana proses yang ngisi waktu dan mana yang bisa diimprove. Intinya, semangat Taylor buat nyari kerja itu yang sangat efisien. Benar sekali, AI bisa bantu organisasi dan manajemen supaya lebih efisien. Tapi meskipun AI itu keren, tetap ada tantangannya. Terkadang AI nggak punya empati, beda sama manusia. Makanya AI bisa aja ngambil keputusan yang nggak adil soal data yang nggak netral, lagi soal privacy data. Meskipun AI bisa bantu banyak hal, tapi tetap butuh kontrol dan kebijakan biar nggak disalahgunakan. Jadi, kesimpulannya, AI bukan cuma teknologi tambahan, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam dunia organisasi dan manajemen. Tapi ingat, teknologi itu alat, bukan pengganti manusia. Harapannya sih AI bisa terus dikembangkan lagi buat bantu manajemen lebih efektif tanpa meninggalin nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Zaman sekarang, apa-apa udah serba digital, termasuk dalam dunia organisasi dan manajemen. Nah, salah satu teknologi yang lagi naik daun banget tuh AI, alias kecerdasan buatan. AI ini bisa bantu kerja manajemen jadi lebih cepat, efisien, dan datanya juga lebih akurat. AI bukan cuma sebagai robot yang tapi dapat menjadi partner dalam membangun manusia dalam berorganisasi. Ternyata gunain AI itu bisa banyak keuntungannya juga loh. Kerja jadi lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. AI juga bisa jalan 24 jam tanpa lelah. Emang iya kalau kita pakai AI semuanya berjalan dengan mulus. Bukan berarti kita menggunakan AI itu untuk berjalan sepenuhnya, tetapi hanya alat bantu saja, bukan sepenuhnya. Harus ada peran manusia dalam pengambilan keputusan. Nah guys, ternyata teori organisasi dan manajemen bukan cuma teori dalam buku saja, tetapi juga menjadi bagian peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di era digital seperti ini, AI bisa menjadi partner terbaik dalam membangun sistem organisasi jauh lebih baik.